Sri Lanka mengalami rangkaian krisis ekonomi terburuknya. Negara ini chaos hingga dikatakan Sri Lanka sebagai negara bangkrut. Loh kok bisa ya sebuah negara bangkrut? Apa indikatornya? Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita diskusi terkait hal ini, namun jangan lupa subscribe akun YouTube Liputan 6 SCTV. Ya, Sri Lanka tengah mengalami krisis ekonomi terburuk sepanjang sejarahnya hingga menyebabkan negara itu bangkrut. Hingga akhirnya berujung ketidakpuasan warga terhadap para pemimpin negara mereka. Lebih dari 10.000 warga Sri Lanka menyerbu masuk ke kediaman Presiden Gotabaya Rajapaksa. Petugas keamanan yang dikerahkan tak bisa menghalau massa yang jumlahnya jauh lebih banyak. Kantor Presiden juga tak luput digeruduk massa. Lalu kenapa sampai Sri Lanka bangkrut? Kalau mengutip keterangan dari Perdana Menteri Sri Lanka, penyebabnya adalah utang luar negeri yang cukup besar. Nilainya mencapai 50 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 748 triliun rupiah, dan ini tidak bisa dibayarkan. Kemudian pendapatan dari sektor pariwisata yang selama ini menjadi penyumbang devisa mereka, ini juga hilang akibat pandemi COVID-19. Sekarang tingkat inflasi Sri Lanka ini menyentuh rekor 54,6% pada Juni 2022. Lalu apakah hanya Sri Lanka yang mengalami krisis ekonomi terburuk? Ternyata sejumlah negara di dunia juga mengalami krisis ekonomi yang tak kalah buruknya. Kita flashback sedikit, mungkin masih ada yang ingat terkait krisis besar yang dialami oleh Zimbabwe khususnya pada tahun 2008. Nah, ini adalah foto-foto saat itu ketika Zimbabwe mengalami krisis besar. Ada warga yang membawa troli berisikan uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Hingga saat ini pun inflasi di Zimbabwe juga masih tinggi di atas 100%. Banyak yang membandingkan krisis ekonomi sejumlah negara dengan Indonesia. Salah satu yang mereka lihat adalah dari jumlah utang luar negeri. Berdasarkan laporan dari Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia ini mencapai 411,5 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir triwulan 1 tahun 2022. Nah, apakah dengan utang sebesar itu Indonesia terancam bangkrut? Kita dengar dulu penjelasan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani. Setiap negara kan berbeda-beda ya, sehingga Anda tidak termudah mungkin akan terpengaruh oleh orang-orang yang sering membuat berita seolah-olah oh ini akan terjadi gitu. Mungkin atau tidak mungkinnya terjadi, ada faktor yang sifatnya faktual yang kita bisa pelajari, yang kita sebagai pemerintah, policy maker akan berusaha menjaganya. Hal yang baik adalah semenjak terjadinya krisis 2008-2009, krisis global, sektor keuangan kita relatif sekarang sudah jauh lebih prudent. Sehingga capital adequacy ratio-nya mereka membaik, resiliensinya mereka bagus, sehingga NPL-nya mereka juga tetap bisa terjaga. Juga exposure terhadap pinjaman luar negeri menurun. Demikian juga dengan korporasi di Indonesia, kalaupun mereka pinjam dia melakukan hedging. Jadi artinya belajar dari krisis global tahun 2008-2009, sektor korporasi, sektor financial, APBN, moneter, semuanya mencoba untuk memperkuat diri sendiri, sehingga pada saat menghadapi risiko seperti sekarang ini kita dalam situasi daya tahannya masih lebih baik. Makanya kita tadi disebutkan ratingnya atau probabilitasnya menjadi lebih kecil. Jadi jelas ya, menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, ekonomi Indonesia saat ini masih dalam kondisi yang aman. Jadi sebenarnya apa ya indikator sebuah negara terancam bangkrut? Yang pertama ya, pertama dari utangnya rata-rata ya, struktur dari utangnya sudah di batas kemampuan negara itu ya, katakanlah sudah di atas 80% dari PDB, itu saya kira sudah berat begitu ya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah terjadi penurunan pendapatan negara, tax rasionya itu rendah begitu. Jadi kalau tax rasio katakanlah di bawah 10%, nah itu tanda-tanda mereka agak berat begitu untuk membayar. Apalagi kalau misalnya
tax rasionya di bawah 5%, maka agak berat karena kemampu bayarannya untuk membayar utang semakin rendah. Yang ketiga adalah devisanya begitu. Kalau devisa negaranya rendah ya, dan katakanlah hanya 1 bulan impor atau di bawah itu, maka otomatis tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun uangnya banyak di dalam negeri, tapi dia tidak bisa melakukan pembelian untuk kebutuhan impor, misalnya untuk pangan, BBM dan sebagainya. Dan itu akan memperburuk situasi dan otomatis akan menurunkan level peringkat investasi, dan uang akan sulit masuk, dan pemulihan ekonomi bahkan membayar untuk utangnya akan semakin sulit begitu. Ekonomi sebuah negara tidak hanya dilihat dari sisi nilai utangnya saja, tapi juga ada pertumbuhan ekonominya, inflasi, kemudian juga ada kebijakan moneter, nilai tukar mata uang asingnya. Tapi tetap saja jangan terlena, harus sama-sama kita awasi. Gimana diskusinya? Kita lanjut di kolom komentar. Saya Reza, makasih udah diskusi.